Pada tanggal 28 Oktober 2020, saya dan dua rekan lainnya merencanakan mendaki Gunung Slamet. Gunung Slamet via jalur Guci, Dukuh Pekandangan, Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Lokasinya ada di Base Camp Kompak. Dan setelah sampai di Base Camp Kompak, kami pun registrasi dan kawan saya lainnya mewawancarai pihak Base Camp tentang adanya peraturan baru pendakian di masa pandemi ini, di mana para pendaki harus memenuhi syarat yang dibuat selama musim pandemi. Juga udah bisa mendaki di Gunung Slamet ini. Untuk dari luar kota kita sudah siap. Cuman itu ketentuannya harus sesuai standar prosedur dari pihak Base Camp dan apa itu namanya protokol ya, Protokol kesehatannya. Minimal SKD, Minimal surat keterangan domisili, dokter domisili. dokter yang. Oke. Terima kasih Mas. Terima kasih. Dan pada waktu jam 7 pagi kami pun siap untuk melakukan keberangkatan kami dari Base Camp menuju ke pos 1. Berangkat pun 7 di Base Camp Kompak. Ya. Yang Oke, Bro. Ini adalah pendakian pertama saya ke Gunung Slamet. Di mana Gunung Slamet ini gunung tertinggi di Jawa. Di Jawa Tengah. Tingginya berapa, Bro? 3.400 apa ya? 3.400 lah. Lupa. Sekian. Gimana, Ki? Lumayan, Oke. semangat sampai Siap. puncak. Kenapa lu jalan pertama apa? Pernah. Berangkat jam 7 pagi, rencana kami ingin langsung menuju ke pos 5. Karena dari pos 5 itulah kami akan summit menuju ke puncak Gunung Slamet. Di mana dari base camp sampai ke pos 5 diperkirakan 9 jam perjalanan. Ya, itu pun kalau tidak mulur. Masuk. Pertama kali baru 10 menit udah ngap-ngapan. Maklum, nafas bapak-bapak kebanyakan asap rokok. Bagaimana? Dari mana aja, Pak? Habis. Oke, ya. Setelah berhenti sejenak, kami pun bergegas untuk mulai kembali perjalanan kami. Mengingat jalur Gunung Slamet via Guci ini terkenal panjang, jadi kami tidak ingin terlambat sampai malam sampai di pos 5. Perjalanan dari base camp menuju pos 5 masih terbilang landai. Kami pun tidak perlu mengeluarkan tenaga yang ekstra di dalam perjalanan menuju ke pos 1 ini. Menuju pos 1 Kompak 11, sponsor teh caput. Oke. Dibandingkan dengan pendaki lain, kami termasuk pendaki yang paling lambat dalam perjalanan. Ya, mengingat ini kali pertama saya mendaki gunung.
apalagi Gunung Slamet, terkenal gunung tertinggi di Jawa Tengah. Semoga tidak terlambat sampai di pos 5. Sekitar 1 jam perjalanan akhirnya kami sampai di pos 1 dan kami berhenti sejenak untuk meminum air putih untuk membasahi tenggorokan kami yang sudah mulai lelah. Pos 1. Dari base camp menuju pos 1 jalan agak landai ya. Dan setelah pos 1 ke pos 2 tanjakan cantik yang bikin dengkul semaput, mulai capek. Kemaduan itu. Oh iya, kemaduan. Cuman duduk kemadu janggleng. Kamu dua, Pak. Kemadu biasa. Cuman Cuman kan kemadu janggleng si jenis rambat. apa iya? Iya. Wow. Jalurnya agak sedikit rapat, tapi asik sih. Ya landai. Nggak terlalu nanjak ya bro, landai. Apa mungkin nanti pos 3 ke atas kali mulai nanjak. Tapi perjalanan dari pos 1 mau ke pos 2 aja dengkul udah Itu paling ya. ya, dengkul udah mulai nut-nutan. Nggak apa-apa, semangat, Bonus landai lagi. semangat. Alhamdulillah. Ya benar. Ini berarti emang jalur ini juga cocok yang teman-teman suka running Iya. di pegunungan. Tadi ada running 2 orang ya bro. Katanya nyampe ke atas vegetasi itu butuh waktu 2 jam biasanya. Sedangkan buat kita 9 jam itu belum tentu. Tergantung kesiapan kita masing-masing. Oke, padangan berak. Iya. Nah, koi. Ngomong pakai sepatu tapi kita larang pakai sepatu. Segar. Aman. Rasanya kayak apa? Mau minta mengingat masa kecil? Enggak lah, rasanya apa? Kecut. Oh. Segar. Mengingat hari sudah semakin siang, kami tidak ingin berlama-lama berhenti di pos 2. Kami pun melanjutkan perjalanan kami menuju ke pos 3. Karena yang kami tahu, perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 4 terkenal sangat panjang dan membutuhkan waktu 2,5 jam. Teman saya sedang makan rumputan karena saking capeknya. Ya, Segar banget, Bro. sebenarnya umur sih belum tua, cuman karena kurangnya persiapan dan olahraga. Ya beginilah, 10 langkah berhenti, 10 langkah berhenti. Wah, tapi jalurnya asik sih, jalurnya gak terlalu nanjak. Ceki kulit. Sekarang menuju ke pos 3. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 itu diperkirakan 60 menit. Nah, tapi kalau kayak saya ini yang jalannya santai mungkin lebih. Oke, ayo. Dan pada waktu jam 11 siang kami pun segera sampai ke pos 3. Sampai di pos 3. Ternyata masih ada kawan-kawan yang lagi ngecamp. Setelah berbincang-bincang dan pendaki lain di pos 3, dan akhirnya kami juga makan siang di pos 3 pada waktu jam 11 siang,
kami pun melanjutkan perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 4, di mana pos 3 sampai ke pos 4 itu membutuhkan 150 menit berjalan kaki. Ya, itu sih sangat berat buat kami, mengingat hari sudah semakin siang. Timbul keraguan di hati saya untuk melanjutkan perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 4. Benar saja, pada waktu kami melanjutkan perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 4, hujan turun sangat lebat sekali. Kami pun tidak sempat mengambil gambar, mengambil video, dan kami harus berjalan tidak memakai jas hujan, karena kami dari rumah lupa membawa jas hujan. Di dalam kondisi badan kedinginan, kami pun harus terpaksa mendirikan tenda di pos 4, karena kami sepertinya tidak sanggup untuk melanjutkan dari pos 4 menuju ke pos 5, karena hari sudah mulai gelap. Kami sampai di pos 4 pada waktu jam 5 sore. Akhirnya kami mendirikan tenda untuk menghangatkan badan, memasak nasi untuk makan sore kami. Makan sore, menunya orek bikinan istri sama mie rebus. Tadinya kalau istri ngambek kayaknya nggak bakal dibikinin orek, tapi setelah 2 hari istri nggak jadi ngambek, akhirnya dibikinin orek. Alhamdulillah lah, istri nggak jadi ngambek. Ini kerak. Di dalam sebuah pendakian bukanlah sebuah buru-buru yang kami harapkan, karena yang kami tuju adalah keselamatan kami, keselamatan tim kami. Jadi kami tidak ingin mengambil resiko untuk memaksakan diri sampai ke pos 5. Akhirnya kami bermalam di pos 4. Untung saja di pos 4 masih ada mata air, jadi kami tidak kekurangan air. Setelah kami menghangatkan diri dengan minum teh hangat dan kopi hangat untuk menghangatkan badan kami yang sudah mulai kedinginan, kami harus segera beristirahat, karena kami untuk menghemat tenaga kami untuk besok pagi summit ke puncak jam 3 pagi. Kita udah di puncak, selamat. Tuhan menciptakan gunung adalah sebagai bukti tanda kebesarannya, dan inilah Gunung Slamet, sebuah gunung yang berdiri menjulang tinggi tegak gagah sebagai atap Jawa Tengah.